Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sobat-sobat ISPI Banjarmasin. Kembali lagi di podcast Tikes ISPI Banjarmasin. Ingat obat, ingat ISPI. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, terutama untuk alumni Tikes ISPI, yaitu Bapak Herman Faisal, AMD VAR, Sarjana Ilmu Komunikasi dan Magister Ilmu Komunikasi. Beliau dapat berhadir dan memberikan sedikit gambaran mengenai Kaparsi yang mungkin bisa menjadi patokan bagi alumni sebagai wadah berkumpulnya para alumni di Stikes ISPI Banjarmasin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aditya Surya Dharma, sarjana farmasi. Di sini saya sebagai staf dari KPKA. Untuk mempersingkat waktu, mungkin kita sapa dulu ya narasumber kita pada hari ini. Assalamualaikum, Bapak Herman Faisal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Apa kabar hari ini, Pak Herman? Alhamdulillah baik. Mungkin apa aja nih kesibukan pada hari ini nih? Bukannya saya kan kebetulan kerja di Kesmas Oh, sebagai di negara. abdi negara. Mungkin bisa disampaikan dulu, mungkin Bapak perkenalan diri dulu, mungkin tadi pas saya mengenalkan mungkin ada yang kurang kali ya Pak. Baik, Dipersilahkan Pak. baik Pak Adit. Alhamdulillahirabbil alamin pada hari ini saya diberi kesempatan di kampus kita tercinta Ya, di Stikes ISPI Banjar. ya Pak. Sebutan sekarang. Kalau dulu saya sebagai alumni itu sebagai Akademi Farmasi ISPI Banjarmasin. Kalau boleh tahu alumni angkatan berapa Pak? Saya angkatan 4, Pak. Oh, angkatan 4. Tahun 2015 lulusnya. Oh iya, Kalau dulu kan namanya Akademi Farmasi ISPI Banjarmasin. betul betul betul. Jadi kita mempunyai banyak alumni Oh iya Pak. Iya. dari tahun 2012 ya Pak. Ya, dari Seperti kita 2012. ketahui sampai sekarang 2022 terakhir kan. Siap, betul. 2020 S1 Farmasi ya Pak. Alhamdulillah sudah ada S1 farmasi. Baik. Awalnya kan program studi yang ada di kampus hanya ada 3 farmasi. Ya, betul. Waktu akademi ya Pak ya. Waktu Benar. Kayak Bapak kemarin kuliah. berkuliah di sini ya Berkuliah Pak di ya. sini. Iya, betul. Wadah sebagai tempat untuk berkumpulnya para alumni, kita himpun di dalam suatu nama yaitu Ikatan Alumni Farmasi ISPI Banjarmasin. Oh iya. Itu terdiri dari lulusan D3 dan S1 Farmasi. S1 farmasi. Berarti yang terbaru ini sudah masuk dalam keanggotaan Kaparsi ya Pak ya? Sudah Bapak, Oh iya ada iya. yang sudah di UDC. Betul. Gitu, Pak. Mungkin bagaimana rasanya kemarin waktu jadi alumni Stikes ISPI Pak? Yang dulu Akademi Farmasi mungkin waktu itu ya Pak ya? Benar Pak. Rasanya ini bangga sih Pak, bangga. Alhamdulillah. Pertama karena ISPI kan udah dikenal lama, dimulai dari SMK-nya kan. Betul. Kemudian pada saat lanjutannya yaitu diploma farmasi itu sudah dikenal dan bangga menjadi lulusan. Kenapa? Karena kita itu ISPI itu kompeten dan di balik semua itu ada lulusan-lulusan dari kampus lain atau perguruan tinggi lain yang eh, apa namanya juga bersaing. Oh Namun bersaing. ya Kompetitif berarti Pak ya? kompetitif. Namun di lapangan tetap ISPI ini yang unggul Pak. Wah, alhamdulillah. Berarti nama ISPI di lapangan atau di tempat kerja Bapak terutama itu sangat dikenal Pak ya? Lulusan ISPI gitu ya Pak ya? Benar. Pelayanan kan kita ada pelayanan, ada Betul. produksi dan distribusi. Distribusi. Benar. Jadi yang terkenal menurut saya sih saat saya magang itu di rumah sakit pelayanan sama puskesmas. Itu Oke. seperti di compare sama lulusan lain bahwa ISPI ini lebih kompeten di lapangan. ISPI ini lebih adaptif. ISPI ini lebih apa ya? Lebih membaur lah Membaur. Lebih untuk komunikatif juga Pak ya? benar lebih komunikatif kepada namanya karyawan atau pekerja yang ada di
layanan kefarmasian tersebut. Alhamdulillah. Untuk sekarang Bapak, Ikaparsi itu di mana aja nih? Apakah melalui media sosial kita bisa menampung wadahnya atau melalui, bisa dijabarkan sedikit Pak mengenai Ikaparsi Pak? Siapa? Farsi itu memiliki banyak bidang, Pak. Oh ya siap. Ada 4 bidang yang kami. Dalam keorganisasiannya nih Pak ya? Ya, benar. Pertama itu ada 4 bidang yang kita bawahi atau yang kita himpun Betul? dari para alumni. Yang pertama adalah bidang alumni dan keanggotaan, kasih dan koordinasi. Yang ketiga bidang peningkatan dan kapasitas anggota, dan terakhir bidang pengabdian masyarakat. Itu semua sesuai dengan visi dan misi saya sih Pak, Oh sebagai iya, ketua alumni 2003 maaf sampai 2027. betul betul. Yang Ba- mana visinya itu adalah menjadi ikatan alumni STIKISIP Banjarmasin yang konektif dan kolaboratif serta kontributif. Jadi saya pengen menghimpun lah Pak, para alumni Menghimpun. ini dari Oke. angkatan pertama sampai terakhir Angkatan atau terakhir. yang terbaru, untuk bisa bekerja sama dengan kampus dan juga menerapkan Tridharma Perguruan Tinggi. Tridharma Perguruan Tinggi. Bantu kampus segitulah Pak. Ya, saya anggap berkolaborasi ya. Benar. Karena Kita kan pun juga sebagai bagian dari kampus juga sangat mensupport kegiatan-kegiatan dari alumni. Apalagi nama-nama alumni kita juga di luar baik ya Pak ya, dikenal seperti jabaran sebelumnya ya Pak ya. Alhamdulillah Ikaparsi juga memberikan naungan, arahan yang sangat membantu alumni-alumni yang mungkin baru lulus juga Pak ya. Mungkin info-info yang terkait di alumni itu mencakup apa aja ya Pak ya? Kira-kira. Mungkin seperti lowongan kerja atau benar. seperti apa Eh, Pak? kan tadi saya bilang ada 4 bidang Pak. Oh ya, ya Jadi betul. kalau yang pertama itu bidang keanggotaan dan alumni itu Tracer Study Pak, kerjasama Oh, dengan stressor KPKA, saya. Oh, benar. betul. Jadi kita mempunyai grup WhatsApp ya kan Pak, sama Betul. Telegram. Telegram. Benar. Jadi informasi itu ASN Betul. atau pencarian tentang Regulasi kesehatan, terbaru. benar. Kita bisa himpun di dalam WA group tersebut. Lebih apa ya Pak? Lebih meskipun hanya Betul. melalui media online kan. Iya, betul. Kemudian kegiatan yang kedua dari informasi komunikasi itu terkait informasi dari masalah prosedur atau ketetapan yang sudah disediakan kampus, misal legalisasi jasa, kemudian komunikasi terkait pengambilan tempat, eh, apa ya Pak, atau terkait. Alumni. Mungkin juga terkait tentang update-update keilmuan ya, Pak ya. Seminar-seminar. Benar, itu di bidang peningkatan kapasitas anggota Pak. Oh, begitu ya. Dan rencananya sih Pak, saya pengen adakan sebuah seminar yang kerjasama dengan kampus, Betul. sehingga eh, apa namanya, dapat bekerja sama, kemudian dapat update ilmu Update. dari. Alhamdulillah. Untuk sekarang sebaran alumninya mungkin mencakup daerah atau lingkup mana aja, Pak nih gambarannya? Yang terdata di Ikaparsi nih mungkin. Ya Pak, setahu saya di Kalsel atau wilayah Kalimantan ya Pak, Iya, betul. itu kita ada alumni kita, kemudian di Jawa itu yang melanjutkan ke S1 farmasi, Oh, ada yang lanjut sama yang lagi. lanjut Oke. ke apoteker. Dan Ya, sebelumnya kan di kampus belum ada S1 kan Pak, dan betul. Oh, yang dulu-dulu ya, yang waktu dulu-dulu ya dari D3 Akademi farmasi, Farmasi, betul. kebanyakan lanjut ke S1 atau, Apoteker. jadi tersebar sih Pak. Tersebar. Kalau terakhir yang saya lihat, terutama dari bagian KPK mungkin ada juga dari daerah Kalimantan yang lain juga Pak ya. Jadi Benar. selain Kalselteng mungkin di Kaltim, mungkin di Kalimantan yang lain juga ada alumni kita. Mungkin jejaring kita nih sudah cukup kuat kali ya, sudah cukup kuat untuk Ikaparsi terutama.
Bagaimana tanggapan para alumni mengenai adanya wadah seperti Kaparsi ini, Pak? Wadah Ika merupakan wadah yang apapun saran, apapun pendapat bisa ditampung melalui Kaparsi dan menjembatani saran dari alumni untuk menyampaikan entah ke kampus atau ke organisasi profesi. Lintas profesi berarti, Pak ya? Iya Pak, iya Pak. Satu profesi kita kan kita sama satu sejawat. Iya betul. Betul, lintas profesi. Kemudian di Kaparsi kita maunya ke depannya terhimpun tuh Pak data-data alumni yang dulu kan belum terupdate atau terinfo terkait di mana dia bekerja, kemudian di mana dia tinggal, dan bagaimana kelanjutan dari pendidikannya, entah lanjut atau gimana, atau Ada juga ya. kemungkinan Pak kita masih iya. update terus kan Betul. sesuai dengan arahan KPKA. Mungkin lebih ke berwirausaha kan. Benar, bukan bekerja di bidang farmasi ya kan, Betul. tapi di bidang yang lain. Mungkin ada juga yang di bidang lain, dan mungkin ada juga kan sebagai, mungkin dulu angkatan-angkatan sebelumnya berwirausaha sebagai pemilik, tapi di tingkat toko obat kali ya Pak ya. Benar, toko obat berizin ya Pak. Toko obat berizin yang sebagai owner dan sebagai penanggung jawab sekaligus ya. Mungkin dari beberapa jabaran dari Bapak tadi, bagaimana sih Pak kalau alumni yang belum tahu Kaparsi ini cara bergabungnya itu bagaimana ya Pak? Mungkin ada yang belum terserap, mungkin ada arahan dari Kaparsi bagaimana ini buat cara alumni ini bisa gabung di grup atau di jejaring Kaparsi ketiga. Mungkin ada arahan tuh. Baik, arahannya sih karena kita punya ketua angkatan tuh Pak. Oh, ketua angkatannya betul. Angkatan dari angkatan 1 sampai angkatan 11. Jadi setiap angkatan itu kan mempunyai grup masing-masing. Grup angkatan mungkin kali Pak ya. Ya. Itu yang kami maksimalkan untuk menyalurkan informasi atau atau informasi atau masukan dari para alumni untuk melanjutkan dari ketua angkatan sampai ke Kaparsi. Dan lanjut entah mau ke kampus atau ke bidang lain misal profesi kita gitu. Untuk agenda-agendanya Pak, kemarin saya lihat ada pengabdian masyarakat kayaknya ya. Itu salah satu agenda dari Kaparsi ya Pak ya. Benar. Mungkin kemarin kegiatan itu gambarannya seperti apa Pak? Salah satu kegiatan dari Kaparsi ini Pak. Benar Pak. Kegiatan yang pertama kita di tahun 2023 yaitu pengabdian kepada masyarakat. Itu pastinya di bidang pengabdian masyarakat ya Pak. Betul. Benar, itu merupakan kegiatan awal yang mana diinisiasi dari ketua pelaksana yaitu Ibu Azima. Betul. Beliau merancang terkait pemeriksaan kesehatan di lapangan Nurjani Banjarbaru. Oh, di Banjarbaru malah saya. Karena udah biasa nih Pak di Banjarmasin, dan kita pengen hijrah lah, bukan hijrah sih, pengen memperluas lah Pak di Banjarbaru. Detailnya kita ada pemeriksaan kolesterol, kemudian asam urat, kemudian gula darah, dan kerjasama dengan BSMI, Belas Sabit Merah Indonesia Kalimantan Selatan, dan kampus terutamanya. Oh betul. Kampus Banjarmasin untuk menyelenggarakan acara kami tersebut. Untuk ada yang masyarakat yang ingin bergabung dan berobat di acara Kaparsi kemarin bagaimana Pak? Antusias sih Pak, karena kan pertama gratis, karena itu kan dari alumni, dana dari pure iuran alumni, kemudian antusias meskipun hanya dibatasi ya Pak, satu orang cuma satu, dan konsultasi dokter, kemudian dikasih obat dari BSMI, dan mereka sangat suka tuh Pak. Andai bisa sebulan sekali itu kita laksanakan. Mungkin bisa dilihat dan diagendakan lagi Pak ya Pak, dan saya evaluasi juga kan terkait penyelenggaraan kemarin. Alhamdulillah, berarti alumni kita dan Kaparsi tentunya itu juga memberikan manfaat kepada masyarakat ya Pak ya. Benar, itu outputnya sih Pak yang kita pengen kan. Betul. Selain juga mensejahterakan alumninya, berikut dengan beberapa info terkait lowongan kerja, terkait
ilmu mungkin Pak ya, seminar ataupun perizinan-perizinan mengenai ini, itu juga Ikeparsi juga memberikan manfaat bagi masyarakat ya. Terutama pada kegiatan pengabdian masyarakat tadi. Kami harap juga Ikeparsi selalu melakukan kegiatan yang baik, melakukan kegiatan yang memang inspiratif, sehingga alumni-alumni yang lain juga merasa memiliki Ikeparsi seutuhnya. Benar. Mungkin sedikit aja nih lagi Pak, terakhir kali ya. Mungkin suka duka saat di Ikeparsi gimana nih Pak ceritanya nih? Mungkin Bapak angkatan 4 tadi ini periode yang kedua mungkin Pak ya? Benar Pak. Nah mungkin gimana nih suka dukanya nih? Mungkin di periode pertama ikut Pak? Keanggotaan Pak. Ya betul. Ikut Pak. Nah mungkin ada sedikit gambaran aja lah, gimana nih suka dukanya nih? Suka dukanya apa ya Pak? Suka dukanya. Karena mungkin yang pertama itu baru kali Pak ya? Baru. Iya betul. Sukanya sih Pak bisa kerjasama, bisa komunikasi dengan kampus sebagai wadah kita, dan sukanya bisa apa ya, bisa ketemu dengan kampus, dengan dosen kita. Kemudian sukanya lagi bisa menyalurkan aspirasi dari alumni. Betul. Untuk bisa tersampaikan informasinya. Kemudian kalau dukanya itu dukanya agak sedikit nih kalau mendengar dukanya, mungkin bukan duka yang seperti apa kali Pak ya? Dukanya ini karena waktu sih Pak, karena kan kita masing-masing bekerja. Betul. Dan berkumpul di antara pengurus itu sulit. Agak sulit, betul. Karena meskipun punya kerjaan masing-masing dan rapat atau bertemu itu bisa melalui online, dan sedikit kurang sih Pak. Agak kurang karena kan masing-masing pengurus ini ada yang kerja di rumah sakit, ada yang kerja di distribusi atau puskesmas, jadi kan waktu ini berbenturan nih Pak. Berbenturan, betul. Kapan kita bisa rapat, kapan bisa dikomunikasikan yang lebih intens gitu Pak. Itu sih menurut saya yang sementara ini. Tapi dengan beberapa mungkin kekurangan atau dukanya tadi, alhamdulillah kegiatan-kegiatan yang diagendakan dari Ikeparsi itu tetap terlaksana Pak ya. Benar Pak. Alhamdulillah. Syukurlah kalau gitu. Mungkin ada sedikit closing statement nih Pak yang bisa disampaikan kepada alumni kita nih, terutama dari Ketua Ikeparsi. Mungkin bisa disampaikan Pak closing statementnya Pak. Baik Pak, terima kasih dari saya kepada para alumni Stikes ISB Banjarmasin, baik itu D3, 1, farmasi komunitas dan klinis ya Pak. Betul. Iya benar. Saya berharap untuk bisa bergabung atau terhimpun di dalam ikatan alumni kita, dan kita semua satu keluarga, dan apapun keluh kesah terkait informasi atau regulasi terbaru bisa kita bicarakan. Misal undang-undang kesehatan sekarang kan adanya migrasi nih Pak, migrasi dari STR ke ISTR, STR. Nah itu saya informasikan kepada alumni untuk segera Pak, di dalam kesempatan ini saya pengen semua alumni juga segera himbauan, karena STR yang kita dulu itu surat tanda registrasi tenaga teknis kefarmasian dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan itu udah tidak valid lagi Pak di data SISDMK ya. Jadi kepada para alumni pada kesempatan yang baik ini saya juga menginfokan untuk segera migrasi dari STR ke ISTR. Mungkin itu dari organisasi profesi bisa dibantu sama Ikeparsi juga ya. Benar. Karena kan infonya ini masih simpang siur nih Pak. Belum ada turunan dari kesehatan terkait Permenkes tentang standar pelayanan kefarmasian atau tenaga kesehatan untuk melakukan STR dan SIP, itu sih Pak. Dan kedepannya semoga Ikeparsi menjadi dikenal khususnya para alumni. Dan dapat terus bekerjasama dengan kampus untuk melakukan tridharma, menerapkan tridharma perguruan tinggi. Alhamdulillah, semakin cukup. Sekian, saya sebagai perwakilan dari kampus mengucapkan terima kasih Bapak Herman, Pak Isal sudah bisa berhadir pada kegiatan ini, sangat inspiratif, sangat
memberikan informasi yang sangat baik, terutama bagi alumni-alumni Stikes ISPI Banjarmasin, Pak. Mungkin harapan pribadi saya, Pak, kalau misalkan alumni-alumni kami atau alumni-alumni Stikes ISPI ada informasi, mungkin bisa dibantu oleh pengurusan di kampus. Siap. Oke. Kolaborasi gitu, Pak. Kolaborasi. Siap. Mungkin terbuka untuk memberikan informasi. Kalau aja teman-teman alumni kita juga ada yang kebingungan. Mungkin cukup sekian. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas kehadirannya Pak Faisal. Terima kasih Pak Adi. Oke, kembali lagi teman-teman sobat-sobat podcast ISPI, dengan berakhirnya closing statement tadi, maka berakhirlah juga yang diberikan oleh narasumber kita dapat membantu dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di kegiatan selanjutnya. Ingat obat, ingat ISPI.